Dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang berasal dari data akuntansi ini dibuat dan dicairkan bagi stakeholder perusahaan. Laporan keuangan ini umumnya berisi informasi yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan biasanya terdiri laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan. Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, perusahaan akan berusaha untuk mengendalikan biaya, yang secara umum dibagi menjadi beberapa klasifikasi diantaranya. 1. Biaya tetap, 2. Biaya variabel, 3. Biaya semi variabel. Ada juga yang menjadi membagi biaya dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Di mana biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan langsung untuk menghasilkan suatu produk. Sebaliknya, biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan namun tidak langsung digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Untuk mencapai kinerja yang baik, selain pengendalian biaya, perusahaan juga harus mampu memasarkan produk dengan baik pula. Pemasaran erat kaitannya dengan kebutuhan akan suatu produk, produsen, adanya transaksi, dan juga proses pemasaran itu sendiri. Konsep inti dari pemasaran adalah berawal dari adanya keinginan untuk atau kebutuhan suatu produk untuk konsumen. Kemudian atas kebutuhan tersebut, produsen membuat produk yang dapat memenuhi dan memuaskan konsumen. Dengan adanya kebutuhan dan produk, maka di situ akan terjadi transaksi. Dan untuk mencapai transaksi tersebut, maka perusahaan harus membuat konsep pemasaran yang baik dan sesuai dengan produk. Kemudian untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal, maka diperlukan perencanaan dan pengembangan bisnis yang sesuai, seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Perencanaan yang matang mutlak diperlukan agar menjalankan proses bisnis yang mengarah ke tujuan perusahaan. Esensi dari perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses pengambilan keputusan dengan memilah program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Seringkali perencanaan itu juga didasarkan pada kondisi saat ini yang belum sesuai dengan target kinerja, sehingga perlu perubahan atau perbaikan. Dalam melakukan perencanaan terlebih dahulu, perencanaan bisnis, perusahaan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan bisnis untuk mempelajari dalam tentang rencana yang akan dijalankan, apakah akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan biaya yang dianggarkan. Tujuan dari penyusunan studi kelayakan bisnis sebenarnya adalah untuk menghindari risiko dalam berinvestasi, misalnya ternyata terjadi hasil yang tidak sesuai yang kita harapkan, atau bahkan malah memberikan kerugian bagi perusahaan. Selain itu, tujuan menyusun studi kelayakan bisnis adalah untuk memudahkan dalam pengawasan pengendalian kinerja. Pengawasan adalah upaya sistematis yang dilakukan manajemen agar segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan tujuan supaya setiap pihak bisa patuh terhadap aturan-aturan main dalam perusahaan. Patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin terhadap aturan tersebut. Patuh itu lebih menekankan pada proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku. Setidaknya ada perspektif buat kepatuhan, yaitu kepatuhan kepada hukum serta kepatuhan yang normatif. Dalam prakteknya, budaya kepatuhan itu kadang tidak berjalan dengan optimal dikarenakan berbagai faktor, sehingga perusahaan akan mengupayakan langkah-langkah dalam mengembangkan budaya kepatuhan. Langkah-langkah tersebut diantaranya melakukan penilaian risiko, peningkatan pemahaman kepatuhan, melakukan pendistribusian peraturan perusahaan yang terbaru, mengkaji ulang terhadap kesesuaian kebijakan atau prosedur, melaksanakan fungsi konsultasi, kepatuhan internal dan pelaporan, dan yang terakhir menindaklanjuti secara berkala memastikan pemenuhan komitmen. Untuk beberapa perusahaan biasanya sudah memilih
kepatuhan internal, di mana tujuannya yaitu memastikan bahwa seluruh komponen perusahaan berjalan on the track untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Unit kepatuhan internal juga bertujuan untuk melakukan kepatuhan, pemantauan, dan review terhadap pelaksanaan kerja perusahaan secara baik, secara individu maupun unit. Unit kepatuhan internal memiliki ruang lingkup yaitu atas implementasi KPI, identifikasi kendala, kelemahan sistem, evaluasi capaian kinerja, serta pemberian saran dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik dan lebih maju untuk menjadi juara.